Hello Indonesia, this is your captain speaking. Sadarkah kalian, akhir-akhir ini ada bara yang menyala di dada para punggawa Garuda. Bukan hanya semangat biasa, tapi api perjuangan yang menyala-nyala. Para punggawa Garuda tahu bahwa Piala Dunia bukan lagi mimpi yang jauh di ujung langit, melainkan hanya sejengkal di depan mata. Dan yang terjadi, mereka tak lagi bisa diam. Tak ada waktu untuk berleha-leha. Mereka menggila bahkan di tanah Eropa. Anak-anak Garuda itu berlari, bertarung untuk menggertak dunia. Seolah ingin berteriak, kami datang untuk membuat sejarah. Lantas apa yang mereka tunjukkan? Seberapa besar tekad yang mereka bawa demi mengibarkan merah putih di panggung tertinggi sepak bola dunia? Di video ini, Icam Sport akan membedah satu persatu tentang bagaimana para pemain timnas seperti tak lagi mampu menyembunyikan rasa laparnya di sepak bola Eropa. Sabtu 2 Agustus 2025, hari yang mungkin tampak biasa di mata dunia. Namun bagi Indonesia, hari itu adalah hari kebanggaan nasional. Bukan hanya karena Tom Lembong mendapat abolisi, bukan pula karena bendera One Piece akan berkibar di seluruh Indonesia pada bulan ini. Tapi karena satu hal yang lebih nyata, lebih membanggakan, dan lebih menyentuh nurani bangsa. Putra Indonesia Kevin Dix berdiri tegak di jantung Eropa, menerjang langit Jerman. Di Stadion Megah Borussia Park, di hadapan lebih dari 51.000 supporter fanatik, digelarlah perayaan akbar. 125 tahun kejayaan Borussia Mönchengladbach. Sebuah malam yang seharusnya penuh nostalgia. Namun siapa sangka, malam itu justru menjadi saksi lahirnya sejarah baru. Bukan hanya tentang masa lalu klub besar Jerman, tapi tentang hadirnya seorang pemuda berdarah Indonesia yang menulis takdirnya sendiri di tengah gemuruh Eropa. Dengan keberanian serta mentalitasnya, Kevin Dix mengukir babak baru. Melawan klub La Liga Valencia, Kevin Dix bukan hanya dimainkan untuk mengisi line up, ia berdiri, memimpin, bahkan mencetak gol. Bukan dari open play, tapi dari titik putih penalti. Tugas yang biasanya diemban striker utama atau kapten tim, kini justru diserahkan pada seorang bek, dan bek itu berdarah Indonesia. Bayangkan, di malam yang penuh cahaya dan sejarah itu, Borussia Mönchengladbach bukan hanya merayakan masa lalu, mereka juga seperti menemukan masa depan. Dan masa depan itu bernama Kevin Dix. Dia tak direkrut hanya untuk mempercantik feed media sosial klub, bukan pula untuk mengisi bangku cadangan demi kuota pemain minoritas. Kevin direkrut untuk memimpin dan bertarung, yang tujuannya satu, yakni untuk memenangi pertempuran. Inilah kisah yang harus kita rayakan. Karena untuk pertama kalinya, pemain Indonesia tak sekedar hadir di Bundesliga, pemain kita diandalkan, dihormati, bahkan dipercaya. Kevin, great weather here in Germany, eh? Denmark. The same, eh? So, time to go inside. Bye. Namun kisah malam itu tak hanya milik Kevin Dix. Karena di tanah Belanda, satu lagi anak Garuda ikut bersinar. Dean James, sang pemuda diaspora, tampil bak pemain yang menyimpan bara semangat Garuda. Bersama Go Ahead Eagles, ia menghadapi raksasa Eredivisie PSV Eindhoven dalam duel bergengsi Community Shield Belanda. Malam itu Dean James tidak datang hanya untuk bertanding. Ia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tampil garang, tenang dalam bertahan, juga tajam saat menyerang. Satu umpan akurat dari kakinya mengoyak pertahanan PSV dan menjadi asis berkelas. Sontak, sorak ribuan penonton pun bergema. Sayang piala malam itu bukan untuk Go Ahead Eagles. Tak lama setelah Dean James ditarik keluar, PSV bangkit dan justru berhasil membalikkan skor. Go Ahead Eagles harus puas sebagai runner-up. Namun bagi kita yang menyaksikan dari jauh, Dean James sudah seperti pemenang. Karena malam itu, ia membawa nama Indonesia melambung di langit sepak bola Belanda. Yang menarik dari laga itu karena PSV bukanlah tim sembarangan.
Mereka adalah penguasa sepak bola Belanda, Raja Eredivisie musim lalu, tim yang menaklukkan kompetisi dengan superioritas. Namun malam itu justru dari balik sorotan bintang-bintang PSV muncul satu cahaya yang berbeda. Cahaya dari seorang pemuda berdarah Indonesia di tengah panggung megah disaksikan oleh puluhan ribu pasang mata. Dean James tampil memukau dan mencatatkan satu asis penting. Bayangkan seorang pemain Indonesia berdiri tegak di final bergengsi Belanda dan mampu memberi kontribusi nyata. Dia mungkin belum jadi tulang punggung timnas. Dia mungkin masih berada dalam bayang-bayang Kelvin Verdong yang secara kecepatan dan agresivitas memang lebih unggul. Tapi sepak bola bukan sekadar siapa yang paling cepat. Ini tentang timing, keberanian, dan kontribusi. Dan malam itu Dean James menunjukkan semuanya. Potensinya terlalu besar untuk hanya jadi pelapis. Sudah saatnya Patrick Kluivert melihat lebih dalam bahwa Dean James bukan hanya back, ia bisa jadi senjata rahasia, entah itu winger atau pion serbaguna di sayap kiri Garuda. Karena malam itu Dean James bukan hanya bermain, ia mengirim pesan dari Eropa untuk Indonesia bahwa dirinya siap untuk peran yang lebih besar. Shout out Indonesia. Shout out Indonesia. Dan kabar baik tak berhenti di Eropa. Kini giliran Asia dari negeri Sakura. Dari sosok tangguh yang telah lama menjadi bagian dari pertahanan Garuda, Sandy Walsh. Bersama klubnya Yokohama F. Marinos, Sandy mendapat kesempatan emas yang tak datang dua kali. Bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah laga persahabatan melawan sang raja Premier League, Liverpool. Ya, Liverpool. Klub beringas dengan barisan pemain terbaik Eropa dan juga dengan sejarah panjang serta pendukung yang militan di seluruh dunia. Di hadapan puluhan ribu penonton, Sandy Walsh diturunkan di babak kedua. Dan sejak peluit dibunyikan, ia menjawab tantangan itu dengan penuh percaya diri bahkan seperti tanpa tekanan sama sekali. Coba perhatikan bagaimana Sandy bertahan. Tubuhnya tak gemetar menghadapi gempuran bintang-bintang dunia. Walau di pihak lawan ada Mohamed Salah, Virgil van Dijk, hingga Florian Wirtz. Tapi yang lebih luar biasa bukan hanya pertahanannya yang solid. Sandy juga tampil sebagai sosok pendistribusi bola. Beberapa kali ia mengirim umpan akurat, membuka ruang, dan menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi poros permainan. Skor akhir memang tak berpihak. Yokohama kalah 1-3 atas Liverpool. Tapi malam itu bukan tentang menang atau kalah. Malam itu adalah tentang harga diri. Sebuah kisah tentang seorang pemain berdarah Indonesia yang berdiri tegak melawan gempuran dari tim terkuat di Eropa. Namun perjalanan Sandy tak sepenuhnya mulus. Sejak beberapa bulan terakhir, menit bermainnya di Yokohama mulai menipis. Ia tak lagi jadi pilihan utama. Bahkan di timnas Indonesia pun, di era Patrick Kluivert, ia mulai tergantikan dari skuad inti karena kerasnya persaingan, terutama dengan kehadiran Kevin Dix, salah satu bek terbaik kita saat ini. Tetapi kemudian terjadi sebuah momen tak biasa, sebuah kejadian yang sulit dijelaskan namun meninggalkan kesan mendalam. Usai laga, dalam sebuah video amatir yang beredar, terekam jelas sosok Alexis McAllister, pemain timnas Argentina dan punggawa utama Liverpool, berjalan di lorong ganti untuk mencari Sandy Walsh dan memintanya bertukar jersey. Sebuah penghormatan yang mengejutkan sekaligus membanggakan. Kenapa McAllister melakukan itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena Sandy Walsh adalah pemain timnas Indonesia, dan kini Indonesia sedang berada dalam radar dunia. Nama kita mulai diperhitungkan. Yang kedua, karena salah satu saudara McAllister bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Mungkin hubungan itu membuat nama Sandy lebih dikenal. Mungkin juga ada rasa hormat dari sesama profesional yang memahami arti perjuangan. Apapun alasannya, yang pasti malam itu menorehkan sejarah. Pemain kita bukan hanya hadir, tetapi juga diakui, dihormati oleh pemain kelas dunia, dan tampil gagah di hadapan klub raksasa Eropa. Kini tinggal bagaimana Sandy Walsh membawa pengalaman langka ini kembali ke skuad Garuda. Membawa semangat, membawa ketangguhan, membawa pelajaran tentang bagaimana menghadapi tim-tim terbaik di dunia. Karena kadang sepak bola bukan tentang siapa yang paling sering bermain, tetapi siapa yang bisa memanfaatkan setiap momen dengan maksimal dan membuat seluruh bangsa merasa bangga. Dan malam itu Sandy Walsh adalah simbol dari itu semua. Simbol bahwa darah Indonesia pantas berada di panggung dunia. You like it? Yeah, it's nice. Very hot. Top is nice.
Cerita tentang tiga punggawa Garuda, Kevin Dix, Dean James, dan Sandy Walsh bukan sekadar rangkaian kabar dari pemain yang bermain di luar negeri. Ini adalah sebuah pertanda, sebuah alarm kemenangan bahwa perang telah dimulai jauh sebelum peluit pertandingan berbunyi. Mereka tak menunggu panggilan. Mereka tak sekadar menanti waktu untuk membela merah putih. Mereka tancap gas lebih dulu. Mereka telah menyiapkan diri, menempa fisik dan mental di medan pertempuran yang paling kejam, kompetisi Eropa dan Asia. Kevin Dix bukan lagi sekadar bek biasa. Ia telah menjelma menjadi komandan lini belakang, mencetak gol, mengatur ritme, dan memimpin pertahanan seperti gladiator di benteng terakhir. Dean James di sisi lain tampil luar biasa. Di laga puncak final Community Shield Liga Belanda, ia mencatatkan assist krusial, menjadi simbol bahwa pemain Indonesia kini tak hanya numpang lewat di pentas Eropa, tapi ikut menorehkan sejarahnya. Dan Sandy Walsh berdiri gagah melawan armada Premier League, menghadapi bintang-bintang Liverpool dan tetap mampu bersinar, bertahan dengan cerdas, membangun serangan, bahkan mendapat kehormatan bertukar jersey dengan juara dunia McAllister. 3 kisah, 3 pilar, 3 sinyal kebangkitan. Mereka semua berlatih dan bertanding bukan semata demi klub, tapi demi satu tujuan yang lebih agung, mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia di panggung dunia. Dan waktu itu kini sudah sangat dekat. Hanya 2 pertandingan tersisa, hanya Irak dan Arab Saudi yang berdiri di antara kita dan gerbang menuju Piala Dunia 2026. 2 laga, 2 tembok. Namun tembok itu tak lagi tampak menakutkan, karena kini Garuda telah bersayap baja, telah punya pasukan yang sudah terbiasa melawan bintang-bintang besar, yang tak lagi gentar oleh sorak ribuan supporter lawan, yang tak goyah oleh tekanan karena sudah kenyang ditempa dengan ujian. Inilah era baru. Sebuah babak di mana timnas Indonesia bukan lagi pelengkap, bukan lagi underdog, tapi penantang serius, yang siap mencuri posisi, siap merusak prediksi, dan siap mengibarkan bendera merah putih di tanah Amerika. Walaupun pakar dunia, analis sepak bola internasional, bahkan algoritma ranking FIFA masih memandang kita sebelah mata, menempatkan kita di bawah Irak dan Arab Saudi, tapi tidak dengan kita, tidak dengan rakyat Indonesia, tidak dengan para pemain. Karena di hati setiap anak bangsa, keyakinan itu sudah mulai tumbuh, bahwa kita tak hanya bisa finish di peringkat 2, kita bisa jadi juara grup, kita bisa melenggang ke Piala Dunia. Dan ketika saat itu tiba, Garuda tak lagi jadi legenda lokal, tapi kisah global. Indonesia bersiaplah, karena mimpi itu tak lagi jauh. Ia sudah mengetuk di depan pintu, dan Garuda sudah siap untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan inilah kenyataannya. Hari ini Indonesia bukan lagi hanya negara sepak bola yang bermimpi, tapi negara yang sedang bergerak. Bergerak menuju panggung tertinggi yang selama ini hanya bisa kita lihat dari kejauhan. Panggung yang selama puluhan tahun kita kira terlalu tinggi, mewah, dan mustahil, yakni Piala Dunia. Tapi kini mimpi itu tak lagi sekedar mimpi. Ia telah berubah menjadi tujuan, menjadi ambisi kolektif sebuah bangsa. Lihatlah Kevin Dix yang mengubah pandangan dunia terhadap bek Indonesia. Dean James yang di partai sebesar final Liga Belanda mampu mencetak assist, sebuah kontribusi nyata di hadapan puluhan ribu penonton. Sandy Walsh berdiri gagah menghadapi mesin-mesin Premier League. Lalu dengan kepala tegak dihampiri bintang dunia untuk bertukar jersey. Itu bukan hanya penghormatan pribadi, itu adalah pengakuan internasional terhadap pemain Indonesia. Ini bukan kebetulan, ini adalah transformasi. Dulu pemain Indonesia bermimpi bisa main di luar negeri. Sekarang mereka adalah pemain penting di tim-tim luar negeri. Dulu kita ragu bisa bersaing dengan tim kuat Asia. Sekarang kita percaya 2 pertandingan lagi dan Indonesia bisa menginjakan kaki di tanah Amerika. Ya, hanya 2 pertandingan, Irak dan Arab Saudi. 2 tim besar, 2 rintangan tinggi. Tapi bukankah Garuda selalu ditempa untuk hal besar? Timnas Indonesia hari ini bukan hanya tim dengan semangat, tapi tim dengan materi kuat, pengalaman matang, dan mental pemenang. Bukan lagi tim penggembira, bukan tim pelengkap. Dan walau dunia masih mungkin belum memandang kita sebagai ancaman, walau ranking FIFA masih menyudutkan kita, walau media internasional menulis peluang kita dalam huruf kecil, di tanah ini, di hati rakyat ini, Timnas Indonesia ditulis dengan huruf besar, tebal, dan penuh harapan. Karena kita percaya, jika kaki ini terus melangkah, jika dada ini terus bergemuruh, dan jika setiap anak bangsa terus menggenggam mimpi itu bersama, maka Garuda akan benar-benar terbang tinggi, jauh sampai ke Piala Dunia. Dan dunia akhirnya akan tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara sepak bola, tapi bangsa yang telah siap mencetak sejarah. Kita tidak lagi bertanya, mungkin tidak.
Kini kita hanya bertanya kapan kita akan sampai. Karena jawabannya jelas, segera, dan kita semua akan jadi saksi di mana negeri gila ini akan lolos ke Piala Dunia.